Halo Spradik, selamat datang di Podcast Getas. Ngobrol enak tanpa batas. Ya, bertemu lagi dengan saya Huda sebagai host pada episode kali ini di Podcast Getas. Tidak terasa ya, akhirnya kita bertemu lagi di bulan Ramadan, bulan yang spesial serta penuh berkah ini. Saya, mewakili pimpinan serta pegawai Balai POM Pangkal Pinang mengucapkan selamat berpuasa bagi Spradik yang menjalankan. Pada bulan puasa ini tentunya kita merasakan ya momen-momen yang penuh dengan kehangatan, kebersamaan di keluarga, serta kita fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai ketika kita fokus beribadah tetapi ada masalah-masalah terkait kesehatan yang datang. Salah satunya adalah masalah pencernaan seperti diare ataupun keracunan dan hal-hal lainnya. Sehingga khusus pada episode kali ini kita akan membahas tentang cara menjaga keamanan pangan selama bulan puasa dan bulan Ramadan ini, agar tubuh tetap sehat tentunya, serta bisa menjalankan ibadah dengan lancar. Untuk membahas tema kali ini, kita secara khusus telah mengundang narasumber yang sangat paham dengan tema yang akan kita bahas. Yuk kita sambut bersama-sama Mas Roni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas sudah datang. Selamat datang di Podcast Getas. Sekilas tentang Mas Roni. Mas Roni nama lengkapnya adalah Roni Ahda Wicaksono, S-Farm APT ya Mas ya. Yang untuk saat ini sebagai Ketua Tim Kerja Infocom Balai POM di Pangkal Pinang. Sehingga memang sudah biasa dan sudah paham banget dengan tema yang akan kita bahas kali ini terkait keamanan pangan. Puasa Mas hari ini? Alhamdulillah. Belum bolong lah. Belum bolong Mas? Bingung kita kalau cowok ditanya puasa enggak Mas ya? Betul sekali. Oke Mas, mungkin kita langsung di pertanyaan pertama ya Mas ya. Mari kita mulai dengan kenapa sih Mas sebenarnya keamanan pangan itu sangat penting, terutama di bulan Ramadan ini. Mungkin kita juga melihat kalau bulan puasa ini kan kita agak sedikit berbeda ya dengan pola kita mengonsumsi makannya. Betul. Itu agak beda. Nah, gimana tuh Mas? Gini, jadi sebenarnya kita ketahui sebenarnya kalau di bulan puasa itu ada perubahan pola dari konsumsi kita. Sebenarnya kalau kita lihat atau kita samakan dengan handphone, mungkin kita sedang dalam mode hemat energi nih. Dari pagi sampai maghrib kan kita tidak makan minum antara 12 sampai 14 jam itu. Nah, di saat-saat seperti itu ketika kita mulai berbuka puasa, kita akan menerima asupan pertama ketika maghrib berkumandang itu. Nah, itu sebenarnya ada potensi yang cukup krusial di momen-momen itu karena ketika ada makanan yang tidak higienis masuk ke dalam tubuh kita, maka reaksinya akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dalam kondisi kita tidak puasa gitu. Mungkin yang tadi disampaikan ada diare, mual, sakit perut. Itu salah satu efek yang nantinya akan muncul ketika kita mengkonsumsi pangan yang tidak aman gitu. Jadi efeknya mungkin akan lebih cepat. Kalau dalam istilah farmasinya mungkin onsetnya kalau obat, ketika obat diminum muncul reaksi. Nah, sedangkan untuk pangannya ketika kita dimakan pertama kali muncul efek samping yang tidak diinginkan apabila keamanan pangan tidak terjaga gitu, seperti itu. Berarti emang apa yang kita makan pertama itu mempengaruhi Mas ya. Betul, ketika berbuka sekali. Itu ya. Iya. Nah, kalau kita bedah lebih dalam nih Mas, untuk resikonya apa? Apakah memang seperti tadi misalnya jadi sakit perut atau emang ada resiko yang lebih jauh lagi nih Mas, yang mungkin bisa terjadi nih kalau kita memang tidak cermat dalam hal ini? Iya, sebenarnya seperti disampaikan tadi bahwa yang paling sering terutama untuk risiko pencernaan ya, namanya kita puasa 12 jam, 14 jam tidak makan, kemudian pertama kali makan dan yang dimakan salah pula misalnya. Tentu saja itu yang berefek pertama kali adalah gangguan dari pencernaan. Ya mungkin paling parahnya keracunan pangan lah gitu. Kalau gejala tadi yang kita sebutkan di awal seperti mual, sakit perut, bahkan sampai lemas karena dalam kondisi puasa ini bisa memperberat gejalanya. Karena posisi kita berpuasa itu kan kita posisi kekurangan cairan gitu. Apabila diperparah dengan diare gitu, maka ini mungkin akan berlipat efek yang dirasakan oleh tubuh manusia karena efek dari kekurangan cairan tadi. Walaupun mungkin orang menganggap cuman sakit perut biasa gitu. Dianggapnya mungkin karena makan yang dimakan pedas ataupun karena yang dia makan sifatnya asam gitu. Tapi sebenarnya kalau tidak diperhatikan baik bisa saja
efek sakit perut itu disebabkan oleh kontaminasi bakteri atau Iya. mikrobiologi. Mungkin sebagian kita menganggapnya biasa, makanya ini perlu kita waspadai. Namanya bulan Ramadan kan pinginnya kita tuh ibadah ya gitu, jangan sampai malah jadi bolak-balik kamar mandi karena kita tidak menjaga keamanan pangan di saat berbuka puasa, tentunya seperti itu sih. Ya, berarti sangat penting ya Mas ya, menjaga keamanan pangan saat berbuka, utamanya juga saat sahur. Nah ini Mas, mungkin tadi udah sempat disinggung sedikit Mas, bisa disampaikan lagi Mas terkait tips yang penting nih apa aja yang bisa kita lakukan agar makanan yang kita konsumsi setiap sahur, berbuka itu tetap aman nih Mas dan bisa puasa dengan baik. Iya. Kalau teman-teman sekalian sudah sering menyimak konten dari Balai POM Pangkal Pinang ataupun sosialisasi KIE yang dilakukan oleh teman-teman dari Infocom khususnya, tentu pernah dengar istilah kunci keamanan pangan. Nah, sebenarnya dari kunci keamanan pangan tadi bisa kita terapkan untuk memastikan paling tidak mencegah terjadinya gangguan keamanan pangan waktu berbuka puasa maupun pada waktu sahur mungkin. Sebenarnya langkahnya sederhana sebenarnya, cuman kita butuh kayak pembiasaan lah gitu. Mungkin seperti dimulai dari cuci tangan gitu. Kalau kita lihat mungkin, mohon maaf ya teman-teman, kalau makan di restoran mungkin kalau ada kobokan gitu, beberapa dari kita mungkin lebih memilih kobokan ya daripada kita cuci tangan ke wastafel dengan sabun gitu. Sebenarnya langkah kecil yang kita biasakan itu yang perlu kita jadikan perhatian. Ketika mencelupkan saja sebenarnya belum hilang itu. Ada perlu dengan sabun dengan ini agar kuman mati. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua tentu saja terkait dari pangan itu sendiri. Kita memastikan bahwa pangan yang kita konsumsi itu masaknya sempurna, matang sempurna. Jadi kalau memang dia makanan yang kadar proteinnya tinggi misalnya, tentu saja masak harus sempurna, terutama misalnya daging ayam gitu. Nggak bisa kita pesan daging ayam medium rare gitu, atau rare nggak bisa karena dia untuk daging ayam harus matang sempurna. Jadi memang karakteristik dari jenis makanan itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian berikutnya juga tak kalah penting terkait pemisahan bahan mentah dan dan matang kalau kita di rumah ya. Seperti misalnya kita di rumah ada ngiris talenan, misalnya di talenan itu kan ada buat ngiris daging ayam misalnya. Habis itu jangan langsung dipakai buat ngiris buah misalnya yang langsung dimakan. Ini sebenarnya kontaminasi yang mungkin kita tidak sadari, tapi hal ini akan berefek langsung pada kesehatan kita gitu. Kemudian berikutnya terkait penggunaan air dan peralatan gitu. Peralatan yang bersih ini juga pengaruh. Jangan sampai air yang kita gunakan ternyata terkontaminasi. Kita pada sudah memastikan bahwa pangannya sehat, ternyata dari sumber airnya nggak jelas. Kemudian yang terakhir mungkin yang sederhana dapat kita lakukan di rumah yaitu menutup tempat penyimpanan makanan kita. Ini kadang yang sederhana tapi kadang suka luput dari kita nih. Jadi penyimpanannya jadi jangan sampai ada vektor ataupun lalat ataupun binatang yang membawa sumber penyakit. Itu sederhananya. Nah, berarti itu 5 kunci keamanan pangan tadi Mas ya. Mungkin yang paling sering terlewat itu adalah pisahkan pangan mentah dan matang itu tuh Mas. Kadang kita aja juga masih terlewat atau nganggap itu ringan, padahal kan harus diberi perhatian khusus juga itu Mas ya. Nah, mungkin ini nih Mas, di suasana bulan puasa ini, mungkin dari teman-teman yang berpuasa ini sering nih bertanya, ada muncul itu pertanyaan bahwa berapa lama sih Mas makanan yang matang itu boleh dibiarkan di suhu ruangan atau ditaruh, ya kita taruh lah gitu. Misalnya setelah berbuka, kita biasanya kan langsung habiskan semua, kita tidak bisa tuh ngabisin misalnya, ada aja yang tersisa gitu. Nah, apa batas waktunya gitu, berapa lama, seperti itu. Ini biasanya efek ini ya, kalau ini pengalaman pribadi ya, jadi mungkin sesuai Alpermata ya, ketika jalan ke pinggir jalan terus banyak yang jualan takjil gitu, pengen semua dibeli itu. Setelah dibeli ternyata sampai rumah waktu berbuka puasa nggak habis. Nah itulah. Nah otomatis kan ada pangan yang berlebih. Nah pertanyaannya berapa lama makanan berlebih ini bisa kita konsumsi kembali ataupun bagaimana perlakuan kita terhadap pangan tersebut. Sebenarnya kita kembali ke prinsip dasar perkembangbiakan mikrobiologi. Sebenarnya ketika makanan itu ataupun sumber makanan itu sudah didiamkan lebih dari 2 jam, sebenarnya bakteri sudah mulai membelah diri sebenarnya. Dari 2 ke 4, 4 ke 6, 4 ke 8, 8 ke 16 dan seterusnya sampai mungkin ratusan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya mencegah hal itu terjadi. Jadi tidak apa-apa makanan tidak habis, maksimal 2 jam. Sebelum 2 jam
kita perlakukan dengan baik. Mm-mm. Bisa kita simpan, apa kita tutup, apakah kita simpan di lemari pendingin misalnya, agar untuk makanan tersebut bisa terhindar dari kontaminasi yang lebih lanjut. Sederhana seperti itu sih. Kita perhatikan saja tempat penyimpanan dan waktu tunggu untuk produk pangan tersebut. Ya, berarti kalau bisa jangan disimpan di suhu ruang ya Mas ya. Itu jangan terlalu lama terpapar udara bebas lah sebenarnya. Ya, simpan di kulkas gitu Mas ya. Ya benar. Sehingga kalau kayak gitu berarti makanan tadi bisa dipakai untuk sahur ya Mas ya kalau kayak gitu ya. Daripada mubazir kan? Nah, apakah itu mempengaruhi kualitasnya Mas atau gimana tuh? Sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya setiap makanan yang tidak segera dimakan tentu saja beda kualitasnya. Entah dari sisi nilai gizinya ataupun dari sisi keamanannya. Kalau kita melihat dari nilai gizinya, tentu saja makanan yang sudah lama kita paparkan di udara bebas tentu saja akan berkurang. Beberapa kan misalnya kadar makanan yang punya kadar vitamin C yang tinggi. Dia beberapa kalau kita panaskan berulang, dia akan turun, terdegradasi untuk vitamin C-nya, sehingga menyebabkan turunnya kadar vitamin C-nya. Tapi bukan berarti ketika kualitasnya turun, dia jadi tidak aman. Tetap aman dikonsumsi. Paling tidak mubazir lah makanannya. Jadi kita bisa simpan, yang penting cara menyimpannya dan cara mengkonsumsinya kembali benar seperti itu. Berarti cara meminimalisirnya, cara menyimpannya itu Mas yang salah satu kunci. Titik kritisnya di situlah. Nah, terakhir nih Mas, banyak dari kita kan biasanya beli takjil ya Mas ya, sore-sore kita ngabuburit, beli takjil sambil menunggu waktu berbuka. Tapi kadang kita beli takjil nih Mas, ngelihat lebih ke, wah rame nih, kita ke sana. Nah, sebenarnya ada tips atau yang butuh kita perhatikan nggak sih Mas? Beli takjil nih banyak jual di pinggir jalan. Dan kadang kita lagi jalan, oh rame nih kita pengen nyoba. Nah, ada tips khusus nggak Mas terkait hal ini? Kalau tadi kan 5 kunci keamanan pangan sudah kita bahas. Nah, ini ada nggak Mas terkait ini? Sebenarnya ada korelasinya dengan 5 kunci keamanan pangan tadi. Nah, ini mumpung Ramadan masih awal-awal ya, minggu pertama. Jadi sebenarnya kita harus gimana ya? Harus agak jujur, saya nyampaikan jujur. Jadi teman-teman ataupun pelaku usaha yang menjual produk pangannya di pasaran itu, yang di bulan Ramadan khususnya, tidak semua itu merupakan pelaku usaha yang sudah biasa ngolah makanan. Kita harus akui beberapa dari mereka penjual dadakan. Dan mungkin tidak sedikit dari teman-teman ini ada yang mungkin belum terpapar bagaimana cara food handling yang baik, sehingga memastikan bahwa food safety ataupun keamanan pangan ini terjamin dengan baik. Maka kita sebagai konsumen juga harus cerdas gitu. Selain memastikan dari pelaku usahanya juga menyajikan pangan yang aman, kita sebagai konsumen juga harus cerdas nih cara memilih pangan yang aman seperti apa. Yang sederhana saja tentu saja kita lihat dulu dari sisi penjualnya. Terlihat bersih apa rapi apa tidak gitu. Itu yang pertama kita lihat dulu. Kalau dari sisi penjualnya mohon maaf sudah agak kurang bersih, mungkin cara ngambil makanannya juga agak jorok, ya itu sebaiknya dihindari gitu. Kemudian yang kedua, biasanya teman-teman pelaku usaha ini kan jualannya di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan ini bisa saja produknya ini masih bagus, kemudian takjil yang disajikan juga sebenarnya aman, tapi terkontaminasi karena diletakkan di pinggir jalan, maksudnya lalu lalang dari kendaraan umum, kemudian debu-debu kendaraan, asap kendaraan. Nah, apabila tidak ditutup ataupun tidak diperlakukan dengan baik, ini sumber kontaminasi yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga juga tadi terkait misalnya ada warna yang mencolok gitu. Sering tuh Mas. Benar. Aku ketemu tuh. Iya. Sebenarnya kalau untuk warna ini kita tidak serta-merta bisa menyatakan bahwa untuk pangan yang berwarna mencolok itu pasti nggak aman, belum tentu gitu. Tapi sebisa mungkin kalau warnanya mencolok kita harus sedikit curiga. Entah dia mungkin menggunakan pewarna makanan tapi berlebihan. Walaupun itu sebenarnya aman, BTP. Semakin mencolok semakin menarik. Betul, apalagi buat anak-anak. Nah, kita pentingnya gitu. Kalau untuk pangan yang berwarna ini sebaiknya kalau mencolok jangan dibeli. Walaupun kita anggap aja kita berhusnuzon, kita positive thinking, dia bikinnya pakai pewarna makanan. Tapi pewarna makanan itu kan ada dosisnya yang digunakan. Berapa banyak yang boleh ditambahkan dalam suatu adonan makanan. Jadi kalau dia warnanya sampai mencolok, kita harus curiga. Siapa tahu itu penggunaannya berlebih di mana. Makanya sebaiknya dihindari. Kemudian yang keempat mungkin terakhir tadi terkait kalau yang kita beli produk yang terkemas, nah ini kembali nih jargonnya Bepom. Udah pada hafal nih guys, Cek klik ya, ingat cek klik teman-teman.
cek kemasannya, kemudian cek labelnya, izin edarnya, terakhir terkait kadaluarsanya. Iya. Pastikan kalau terkemas sih mungkin lebih mudah ya, kita kan karena produknya produk yang terkontrol ya dari sisi kemasannya. Seperti itu sih paling untuk memastikan tips memilih takjil yang aman biar kita tidak salah pilih. Ya, berarti bisa dirangkum kembali lagi, konsumen ini kita sebagai konsumen harus tahu dan jadi konsumen cerdas lah Mas ya seharusnya ya. Agar kita tahu apa yang kita beli, kita tahu apa yang kita konsumsi. Seperti itulah Mas ya. Nah, mungkin bincang-bincangnya itu dulu nih Mas. Ya, siap. Nah, Spradik, ternyata menjaga keamanan pangan itu bukan hal yang terlalu rumit ya. Hanya dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan, kita sudah bisa meminimalisir banyak hal terkait resiko-resiko tadi. Yang pertama itu udah dimulai dari mencuci tangan, pisahkan pangan mentah dan matang, masak hingga matang masakan kita. Selanjutnya gunakan bahan baku yang aman, simpan dengan suhu yang aman, dan gunakan air serta bahan baku yang aman juga. Dengan makanan yang aman dan higienis, kita bisa menjalani puasa dengan lebih baik, lebih nyaman, lebih sehat, dan penuh semangat ya, agar bisa fokus juga nih untuk menjalankan ibadah-ibadahnya. Seperti ya sholat tarawih yang lebih konsisten, kita juga bisa lebih membaca Al-Quran lebih semangat lagi. Terima kasih banyak Mas Roni sudah hadir di podcast Getas. Sudah diundang. Semoga episode ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa langsung dipraktekkan untuk Spradik ya yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.